Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, kita kembali saling mengingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Tetapi dengan kesabaran. Jadi kalau ada yang belum paham, kita ya harus terus melakukan, menyampaikan kebenaran. Begini. Soal kemerdekaan rakyat, kebebasan rakyat bersikap, ya, memiliki sikap dalam pemilu, pilpres. Jadi bapak-bapak, ibu saudara sekalian, jadi memang ada rakyat yang merasa, oke, apa yang diumumkan oleh KPU, apa yang akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah pemenangnya. Dan itu terjadilah apa yang disebut keputusan yang legal. Ya, jadi ada legalitas keputusan. Jadi ya yang terpilih menjadi presiden akan membentuk kabinet, akan mengangkat menteri. Menteri akan mengangkat dirjen, eselon 1, pejabat utama. Para dirjen sekjen ini nanti membuat keputusan, memproses seseorang bisa diangkat menjadi profesor dan sebagainya. Jadi itu semua sudah legal memang. Sudah legal, silakan. Silakan bekerja melaksanakan namanya batas kewenangan. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang harus dihormati, ya. Di balik apa yang disebut legalitas, jadi SK KPU itu sudah dianggap legal, kemudian direvisi atau tidak direvisi oleh Mahkamah Konstitusi, maka itulah juga yang akan dianggap legal, amar keputusan Mahkamah Konstitusi, maka terbentuklah apa yang disebut legalitas pemilu. Pemilu kita sudah legal, yang terpilih. Tetapi legalitas ini tidak harus menghilangkan bahwa ada orang yang dalam pemilu itu betul-betul melihat suaranya dicurangi, kemudian dia betul-betul mengalami bahwa dia didiskriminasi, bahwa dia mengalami sesuatu yang tidak sepantasnya, sesuatu yang bertanggung. Itu tidak bisa kita hilangkan dalam perasaan mereka. Karena mereka itu dilindungi dalam konsep pengelolaan kekuasaan apa yang disebut legitimasi. Legitimasi itu adalah perasaan yang bisa memberikan dukungan atau tidak memberi dukungan gitu. Jadi itu tidak boleh dihilangkan. Jadi para elit yang sudah memenangkan pertarungan kekuasaan, the struggle for power itu tidak boleh harus masih meminta lagi kepada rakyat bahwa kamu semua harus mencintai saya, harus mencintai saya. Ya kalau dia memang memiliki satu fakta bahwa dia memang pernah dicurangi, ya nggak bisa. Dia bebas memiliki legalitas sebab sikapnya itu juga hanya sikap yang pasif ya. Jadi begini, penyelenggara negara politik itu tidak boleh perasaan hati orang ya. Dia tidak boleh harus memaksakan dia. Sebab kalau ada orang yang berkuasa ingin memaksakan sikapnya harus sepenuhnya sampai kata didukung oleh rakyat, ya memang pernah terjadi. Itulah yang pernah terjadi zaman dahulu kala gitu loh. Dalam Al-Quran itu disebutkan ada Raja Namrud ingin menguasai rakyat sepenuhnya sampai ke relung-relung hatinya. Ada Fir'aun gitu. Kalau kita lihat di Asia berapa putaran yang lalu ada Raja Iran, Reza Pahlavi. Ada juga di dekat-dekat kita di Filipina ada Ferdinand Marcos gitu. Ada di Uganda Idi Amin gitu. Nah jadi tapi akhir dari mereka itu ya mereka yang tersungkur, rakyat tetap akan selamat ya. Di Turki ada namanya Kemal Atatürk gitu. Bahkan melarang orang untuk azan dalam bahasa aslinya gitu. Dia meminta azan itu harus dalam bahasa di Turki sana. Akhirnya apa? Mereka Reza Pahlavi itu meninggal itu dalam keadaan yang apa ya, sangat terhina lah. Penyakitnya tidak hilang-hilang, bau busuknya nggak ketulungan, nggak bisa dimakamkan. Jadi begitulah nasib
orang berkuasa itu kadang-kadang ingin meminta lebih lagi kepada rakyatnya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Maka para elit-elit yang memegang kekuasaan, para aktivis partai politik, dan para figuran-figuran ini, penerima manfaat dari kemenangan paslon ini juga harus menyadari bahwa di samping ada konsep legalitas, sudah legal, sudah sah secara hukum, ada ruang yang dinamakan legitimasi, di mana di itu ruang rakyat bisa tetap memelihara perasaan dan pikirannya. Sebab kecintaan itu tidak bisa dipaksakan. Dan mereka juga bukan sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan bernegara, sebab dia hanya menerima perasaannya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mengambil pelajaran yang sangat mendalam, bahwa kekuasaan itu janganlah kita anggap segala-galanya, sebab karakter dari kekuasaan itu, orang sering banyak mengutip Lord Acton itu. Power tends corrupt, absolute power, absolute corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung menyalahgunakan dirinya, semakin besar kekuasaan itu, semakin besar kecenderungannya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi dia ingin menghilangkan ruang legitimasi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa tetap menjadi warga negara yang baik untuk memajukan negeri kita, Republik Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.